Amerika Serikat boleh saja tercatat sebagai negara kedua setelah Rusia soal kepemilikan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Dari data Federation of Atomic Scientists 2024 State of the World Nuclear Force, Amerika Serikat memiliki sekitar 5.044 hulu ledak nuklir. Jumlah itu masih kalah dari Rusia, yang total memiliki 5.580 hulu ledak nuklir. Namun, persebaran nuklir Amerika Serikat jadi yang terbanyak di dunia. Negeri Paman Sam punya 5 negara di Eropa yang jadi kaki tangan tempat penyimpanan senjata nuklir mereka. Negara mana saja itu? Apakah sah-sah saja menitipkan senjata pemusnah massal itu di negara lain? Ada 5 negara yang menyimpan senjata nuklir Amerika, yakni Italia, Turki, Belgia, Jerman, dan Belanda. Italia menjadi negara yang menyimpan senjata nuklir AS terbanyak, yakni 35 buah. Turki menyusul di bawahnya dengan total 20 senjata. Sementara Belgia, Jerman, dan Belanda masing-masing menyimpan 15 senjata nuklir. Kalau kita cermati, kelima negara itu semuanya adalah anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Nah, NATO punya satu kebijakan yang dikenal sebagai NATO Nuclear Sharing Arrangement alias pengaturan pembagian nuklir NATO. Aturan ini menegaskan tentang manfaat, tanggung jawab, dan resiko penangkalan nuklir dibagi di seluruh aliansi. Ada 3 negara yang berstatus pemilik senjata nuklir di NATO, berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1 Juli 1968. Ketiga negara itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Adapun NATO menyebut kekuatan nuklir strategis ini sebagai jaminan tertinggi bagi keamanan aliansi. Pembagian nuklir ini juga menunjukkan persatuan di antara para sekutu dengan berbagi beban politik dan resiko operasional yang terlibat dalam misi penangkalan nuklir. Secara operasional, pembagian nuklir dapat menjadi alat militer dan politik untuk pencegahan serta cara mengelola eskalasi dalam kondisi krisis. NATO mengklaim dalam dunia yang lebih tidak terduga dan menantang, senjata nuklir sangat penting untuk menjaga perdamaian, mencegah pemaksaan, dan mencegah agresi. Adapun senjata nuklir yang ditaruh AS merupakan jenis B-61. Washington juga mengklaim tindakan mereka itu tetap berpedoman pada perjanjian non-proliferasi nuklir. Namun sejumlah pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan bagi-bagi nuklir ini. Salah satu negara yang vokal menyerukan pendapat kontra adalah China. Penolakan terhadap proliferasi atau penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memilikinya ini disampaikan oleh ex-wakil Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Militer Tentara Pembebasan Rakyat Haley pada Senin 9 September 2024. Pernyataan diucapkannya jelang diadakannya Forum Xiangzhang Beijing ke-11 yang membahas ancaman nuklir di seluruh dunia dan konflik internasional saat ini. Lei juga menegaskan 3 tujuan Cina dalam mengembangkan senjata nuklir, yakni mempertahankan keamanan nasional, memutus monopoli nuklir, dan secara efektif melaksanakan serangan balik nuklir. 我们中国呀，对待核战争、核武器的基本态度，我理解，第一呢，就是坚决反对核战争，坚决反对核扩散，因为核武器。核战争给人类带来的是长久性的巨大的灾难。第二呢，中国呀，从来不惧怕核战争。那么我们中国发展核武器，目的是什么呢？就是坚决捍卫国家的安全，打破核垄断。对军队而言呢，就是要有效的实施核反击。我们军事科学院呀是搞军语的。我可以告诉大家呀，在中国
核力量的行动当中，只有核反击，没有核突袭的这样的局。 Adapun proliferasi ini telah dilarang dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. Ada 3 pilar utama dalam perjanjian nuklir ini, yaitu perlucutan senjata nuklir, tidak mengembangkan senjata nuklir, serta penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Dari perjanjian ini, ada 5 negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir, yakni Perancis, Cina, Uni Soviet yang kini disebut Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Tetapi perjanjian ini kerap dikritik karena dirasa tidak adil bagi negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir. Lalu terkait serangkaian konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, Cina tegas menyatakan sikap sebagai pihak yang mempromosikan perdamaian. 我们中国呀，为了平息这2个冲突，做了大量的有效的工作。中国的态度，我个人认为啊，有这么几个方面。第一呢，不希望战争，坚持以和平谈判的方式解决国与国之间的矛盾和纠纷。第二呢，就是要冲突的各方他的主权都应该得到尊重，他的安全都应该得到保障，要坚持共同综合合作可持续的安全。第三呢，就是要劝和促谈。中国在这方面做了大量的工作，就是要坚持降温的3原则，也就是战场不外溢，战事不升级，各方不拱火。 Sebagai salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak di dunia, tak heran AS ingin memperkuat postur nuklir mereka dengan menyebarkan ke sekutu-sekutunya. Turki, Italia, Jerman, Belanda, dan Belgia menjadi 5 negara yang kebagian senjata pemusnah massal ini. Tindakan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan poin dalam perjanjian non-proliferasi nuklir yang melarang pemberian senjata nuklir kepada negara yang belum memiliki. Lantas, apa yang akan dilakukan AS dengan senjata-senjata ini? Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan sudah membuat arahan baru terkait pedoman nuklir mereka. Meski tidak dilaporkan secara detail, Amerika Serikat menegaskan tak ingin kalah dengan Rusia dan Cina soal perkembangan nuklir. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.